Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi waffaqana li tariqil huda wa rasyad wa ja'alana fi dari da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad qudwatina fid da'wati wal irsyad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu fid da'wati wal irsyad fafazu fid dunya wal ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Abna'i at-talabah al-izzatu fillah. Pengajian kita sebelumnya telah membahas tentang aspek yang kelima dari syubhat, ya, atau anwa'us syubhat, jenis-jenis perkara syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang antipati dengan dakwah yang disiarkan oleh Islam. Ya. Lalu guru kita di sini menyebutkan yang kelima adalah talabur riyasah wa sultah. Ya. Rasulullah itu dituding, ya, perjuangan dakwanya hanya untuk iming-iming, mencari kekuasaan ataukah jabatan atau kekuasaan. Dengan banyak indikator-indikator yang ditampilkan, lalu guru kita di sini mengkanter kalau semuanya itu sungguh tidak demikian adanya. Ya, inilah kita selaku, ya, talibul ilmi harus memahami dan harus cerdas untuk menanggapi tudingan-tudingan miring yang dialamatkan kepada Rasulullah untuk mencederai keluhuran ajaran yang dibawa oleh beliau. Apakah betul Rasulullah ini, ya, pencari jabatan seperti yang mereka tudingkan kepada diri Rasulullah? Sungguh tidak demikian adanya. Lalu pada keterangan sebelumnya juga oleh guru kita, ya, menampilkan satu, ya, analisis yang bisa dijadikan acuan untuk mengkanter atau meluruskan tudingan-tudingan miring itu, bahwasanya di dalam Islam ini yang namanya kepemimpinan bukanlah bara yang menggiurkan, bukan sesuatu yang menggiurkan bagi mereka yang tahu hakikat kepemimpinan itu. Ya, kepemimpinan itu adalah amanah, ya, yang Rasulullah SAW justru mewasiatkan kepada kita, jangan engkau mencarinya, jangan engkau memintanya. La tas'alil imara fa innaha nadama. Jangan engkau meminta
kepemimpinan itu karena akibatnya nanti hanyalah penyesalan. Amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Hanya saja andai kata kepemimpinan itu memang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu memberi amanah, tanpa kita bertanya, lalu mereka sepakat untuk membaiat kita menjadi seorang pemimpin. Maka menerima amanah itu juga adalah sesuatu yang amat mulia, sesuatu yang amat mulia. Itulah sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau dibaiat oleh perwakilan kaum muslimin yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Tatkala Rasulullah SAW telah wafat dan sebelum jenazahnya dikebumikan, maka peristiwa yang alot itu terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Sekitar 2 hari. Rasul wafatnya itu hari Senin dan dikebumikan nanti pada malam Rabu. Jadi Senin, malam Selasa, malam Rabu, 2 hari 2 malam. Jenazahnya itu pemakamannya ditunda oleh karena menanti keputusan dari kongres luar biasa yang digelar oleh umat Islam di Saqifah Bani Sa'idah. Anak-anakku semua sudah biasa mempelajari bagaimana peristiwa yang alot itu terjadi dari 3 kubu kaum muslimin. Kubu kaum muslimin pertama adalah Al-Muhajirin, yang kedua adalah Bani Hashim, dan yang ketiga adalah Al-Ansar. Itulah potret partai politik ketika itu. Yang masing-masing mengusung kandidatnya untuk diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Namun singkat cerita, pilihan itu jatuh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ketika beliau disepakati, maka tampillah untuk membawakan pidato inaugurasi, pidato kemenangannya. Di antara yang beliau katakan adalah faqad wulitu fikum walastu bi khairikum. Sungguh aku ini ditetapkan sebagai wali di antara kalian, pemimpin di antara kalian, sementara aku ini bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Walastu bi khairikum, ini artinya apa ini? Beliau mengungkapkan rasa tawadu. Inilah sosok pemimpin ini, menyampaikan sikap tawadu. Walastu bi khairikum. Coba bandingkan pemimpin kita sekarang ketika berkampanye, debat kandidat. Tidak ada yang mengatakan aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Semua mengatakan dirinya itu is the best. Coba berbedanya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu walastu bi khairikum. Aku ini bukan orang yang terbaik di antara kalian. Seolah-olah beliau mengatakan bahwa heran saja kenapa beliau disepakati padahal masih banyak yang lain lebih baik. Itu pernyataan beliau. Tapi jumhur muslimin yang hadir ketika itu menjatuhkan pilihannya setelah melewati perdebatan yang amat alot itu, sampai menjatuhkan pilihannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Berarti di antara semua yang baik, beliau yang terbaik. Namun orang yang terbaik ini mengaku dirinya bukan yang terbaik. Justru disitulah indikator bahwa betul-betul ini orang yang terbaik. Orang yang terbaik. Karena sudah dinyatakan orang yang terbaik masih mengaku bukan yang terbaik. Jadi justru orang yang mengaku dirinya yang terbaik belum tentu itu yang terbaik.
Belum tentu. Dan bahkan pernyataan itu menyalahi karakter seseorang yang sesungguhnya orang terbaik di antara yang baik. Lalu apalagi yang beliau katakan? Ya, atau kama qala, ya, in kuntu fi ta'atillahi fattabi'uni wa in kuntu fi ta'atillahi wa rasulih fattabi'uni wa in kuntu fi ma'siyatillahi wa rasulih fala ta'ata lakum 'indi. Andai kata aku taat kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya selagi aku taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Tapi andai kata aku mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kepada kalian untukku. Ini artinya apa? Beliau sudah mewanti-wanti dirinya suatu ketika nanti akan melakukan hal yang tidak semestinya terjadi, sebagaimana seorang manusia yang tidak luput dari kekhilafan dan kesilapan, kesalahan. Beliau tidak pernah ego dengan pendapatnya. Tapi beliau itu senantiasa bermusyawarah dengan para orang-orang dekatnya demi untuk mencari kebenaran atau perkara yang lebih benar. Paling tidak yang lebih mendekati kebenaran. Itulah. Lalu di antaranya lagi ada menyebutkan bahwa ad-dha'ifu fikum qawiyyun 'indi wal qawiyyu fikum dha'ifun 'indi. Orang yang lemah di antara kalian, maka sesungguhnya itulah orang yang kuat di mataku. Apa sebabnya beliau mengatakan seperti itu? Orang yang lemah di antara kalian justru itulah orang yang kuat di mataku. Hatta urafiqahu fi haqqihi. Aku sendiri yang akan mengawalnya, yang akan menemaninya untuk mendapatkan haknya. Wal qawiyyu fiikum dha'ifun 'indi. Orang yang merasa kuat di antara kalian sesungguhnya itulah orang yang lemah di mataku. Hatta uharibahu fi zillihi. Hingga aku nanti akan memeranginya ketika coba-coba untuk berbuat zalim. Jadi ini Abu Bakar As-Siddiq karakternya betul lembut tapi tegas, tunduk tapi menanduk, tunduk tapi menanduk, lembut tapi di balik kelembutannya itu ada tersimpan ketegasan, komitmen yang kuat untuk membela haknya orang-orang lemah dan untuk memerangi kezalimannya orang-orang yang coba-coba berbuat aniaya. Beliau tidak pandang bulu di dalam menjatuhkan hukuman. Tidak pandang bulu di dalam menjatuhkan hukuman. Inilah potret kepemimpinan ini. Sekira-kira karakter pemimpin kita sekarang yang berkampanye itu, yang melakukan debat kandidat, apakah seperti sikap dan karakter Abu Bakar As-Siddiq? Coba lihat kalau ikut debat kandidat seperti itu kan? Ini Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana lagi dengan Rasulullah? Bagaimana lagi dengan Rasulullah? Kalau Rasul ditulis sebagai pencari jabatan dan kekuasaan, tidak usah dulu Rasulullah yang kau lihat. Lihatlah sahabatnya.
Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Rasul, beliau adalah seorang nabi maksum. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau bukan seorang nabi. Ya. Beliau hanyalah sahabat Rasulullah. Ya. Tapi keluhuran, karakter dan komitmen beliau di dalam kontes kepemimpinan luar biasa. Sampai-sampai dalam riwayat itu 6 bulan setelah beliau dilantik menjadi khalifah, dibaiat oleh jumhur muslimin jadi khalifah, masih dijumpai di pasar itu menjual wol, menjual kain. Aduh, ini para sahabat ini melihat khalifah datang di pasar berjual wol. Bagaimana ini? Martabatnya kaum muslimin, masa khalifahnya datang menjual di pasar? Coba tanya, presiden mana yang pernah dijumpai di pasar datang menjual? Presiden mana? Jangankan presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, tidak pernah kita lihat ada di pasar itu menjual kain. Membeli kain pun susah, karena kalau ada kebutuhannya diantarkan ke rumahnya, dibayarkan oleh kantor. Ini Abu Bakar As-Siddiq, beliau datang. Ini presiden ini, Jokowi ketika itu pada masanya datang di pasar menjual kain. Ditanya, wahai khalifah, kenapa engkau sampai melakukan ini? Katanya, aku menjual di pasar ini untuk duniaku, aku mengurus umat untuk akhiratku. Beliau tidak mau, tidak mau mengacaukan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Mengurus umat itu akhiratnya. Datang ke pasar berjualan itu untuk dunianya. Beliau juga butuh dunia untuk biaya operasional keluarganya. Beliau tidak mengambil sedikit pun dari Baitul Mal. Tidak mengambil gaji dari kas uang negara untuk keluarganya. Padahal sangat pantas seorang pemimpin, seorang khalifah digaji oleh negara. Masa presiden tidak ada gajinya? Coba. Ini, pikir itu baik-baik. Ketika pembesar-pembesar khilafah ini bermusyawarah untuk memberikan gaji kepada khalifah, tersinggung dia. Tersinggung ketika mau dianggarkan gajinya oleh negara. Tersinggung. Kenapa tersinggung? Beliau mengira, apakah engkau ini meragukan keikhlasanku di dalam mengurus umat? Kenapa mesti engkau sibuk dengan gaji saya? Coba ini. Dianggarkan gajinya, tersinggung. Kalau sekarang ini bagaimana kira-kira? Ada yang seperti itu? Kira-kira siapa yang seperti itu? Ini Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin khilafah Islamiyah hanya sekitar tidak sampai 3 tahun, tidak sampai 3 tahun. Kurang sedikit 3 tahun. Beliau kalau tidak salah hanya 2,5 tahun barangkali memimpin khilafah Islamiyah. Setelah itu digantikan oleh Umar bin Khattab. Ini Umar bin Khattab dulu, termasuk beliau mempelopori untuk memberikan santunan kepada khalifah.
supaya khalifah ini tidak perlu sibuk untuk mencari atau mengurusi kebutuhan keluarganya, konsen saja untuk mengurus ini umat. Tapi apa yang terjadi? Ya, ketika Umar bin Khattab itu ya, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq pada periode kedua, pada periode kedua kepemimpinan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Ya, periode pertama itu Abu Bakar As-Siddiq, selanjutnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau sangat sederhana di dalam mengikuti khilafah. Hampir tidak pernah ditemukan beliau itu ya mengenakan pakaian kebesarannya. Ya. Dan bahkan ada riwayat menyebutkan suatu ketika beliau pernah tampil berdakwah, pernah tampil berkhutbah. Ya, di atas mimbar itu ada sahabat yang menghitung. Beliau mengenakan pakaian yang terbuat dari kain yang kasar, 12 tempelannya, karena sudah bocor-bocor baju, 12 tempelannya itu. Dan ada sebagian tempelannya itu yang ditempel bukan lagi dengan kain, tapi dengan kulit binatang. Ya Allah, ini khalifah ini yang hampir tidak merasakan nikmatnya tidur di malam hari, oleh karena sibuk untuk memikirkan keselamatan masyarakatnya. Ya. Siangnya adalah malam dan malamnya adalah siang. Ya. Malamnya adalah siangnya, siangnya adalah malamnya. Di malam hari beliau hampir tidak tidur, patroli di sekeliling kota Madinah. Ya. Beliau yang menangkap pencuri di malam hari. Kira-kira di mana beliau merasakan nikmatnya tidur malam? Subhanallah, inilah sosok pemimpin Islam ini. Ya. Tapi Umar bin Khattab ya, karena sudah terlanjur dianggarkan gajinya Abu Bakar As-Siddiq, maka setelah beliau menjadi khalifah tetap juga anggaran itu ada. Dan beliau mengambil dana dari Baitul Mal sedikit sekali, hanya betul-betul untuk operasional keluarganya, tidak lebih. Itu pun diambil karena terlanjur ditetapkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan beliau termasuk yang mempeloporinya. Ya. Kemudian maksudnya untuk mengambil itu supaya tidak lagi tersita waktunya untuk pergi mencari dunianya. Tapi apa yang terjadi? Ya, hanya sedikit yang beliau ambil dari Baitul Mal, sehingga para orang-orang dekatnya itu, sahabat-sahabat yang ada dekatnya itu merasa resah. Waduh, ini kasih khalifah ini gajinya sedikit sekali. Waduh, bagaimana bisa cukup untuk operasional keluarganya? Kalaupun cukup tidak ada lebihnya. Ya, maka ini orang-orang yang ada di sekelilingnya itu merasa resah karena sedikitnya gaji khalifah. Maka mereka bermusyawarah untuk mengangkat gaji khalifah. Diputuskan gajinya khalifah harus diangkat. Subhanallah, apa yang terjadi? Ya. Ketika disepakati gajinya khalifah itu dinaikkan, maka tidak ada yang berani untuk menyampaikan kepada khalifah. Semua pada takut. Semua pada takut. Ya. Bandingkan kita sekarang ini, kalau ada kabar gembira, gajimu itu naik, sertifikasimu sudah cair, semua pada lompat untuk datang lebih dahulu menyampaikan kepada bersangkutan ini kabar gembira. Tapi pada saat itu kabar gembira ini tidak ada yang berani untuk menyampaikan kepada Umar bin Khattab. Semua pada takut. Jadi bagaimana caranya?
Ya, ada usulan mengatakan begini, mungkin yang paling tepat menyampaikan kepada khalifah ini adalah putrinya sendiri. Nah, maka dipanggillah Hafsah. Hafsah itu jandanya Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Ditanya, wahai Hafsah, sampaikanlah kepada abahmu ya bahwasanya ini ya, sudah disepakati ya santunannya khalifah dari Baitul Mal itu dinaikkan. Ya, amanah itu betul disampaikan oleh Hafsah kepada abahnya. Apa kata Umar bin Khattab ketika informasi itu sampai kepadanya? Wahai Hafsah, andai kata aku tahu ini gagasan siapa, maka aku akan rubah wajahnya. Aku akan rubah wajahnya. Saking marahnya itu, merah mukanya ketika disampaikan informasi kalau gajinya itu dinaikkan. Merah mukanya. Ya Allah. Andai kata aku tahu ini gagasan siapa, maka akan aku rubah wajahnya itu. Marahnya. Wahai Hafsah, tidakkah engkau tahu bagaimana Rasulullah dulu? Engkau itu istri Rasulullah. Coba kabarkan kepada aku, bagaimana sikap Rasulullah SAW dulu ketika memimpin kaum muslimin. Hafsah bercerita kepada abahnya, wahai abah, aku tidak melihat Rasulullah SAW ketika makan kecuali hanya kebiasaannya beliau itu makanannya adalah roti yang terbuat dari tepung yang kasar lalu dicelupkan di minyak samin. Nah, ini coba ini presiden ini ya. Hafsah bercerita, tiadalah aku melihat Rasulullah wahai abah ketika beliau makan hanyalah kebiasaannya itu makanannya terbuat dari makanannya adalah roti yang terbuat dari tepung yang kasar lalu dicelupkan di minyak samin. Itu saja. Jadi Rasul itu tidak seenak makanannya pemimpin sekarang, jauh. Makanya Rasul tidak ada cerita kolesterol asam urat. Lalu beliau mengatakan, wahai abah, tiadalah aku melihat Rasulullah tidur kecuali hanya beralaskan ya karpet yang terbuat dari pelapa kurma yang kasar, karpet yang lebar terbuat dari pelapa kurma yang kasar. Kalau musim panas beliau lipat 4 dijadikan kasur. Kalau musim dingin beliau lipat 2 ya, sebelah dijadikan kasur, sebelah dijadikan selimut. Masya Allah. Tidak ada ceritanya Rasulullah tidur di atas spring bed. Coba lihatlah. Engkau kira beliau gila jabatan? Coba lihat bagaimana kasihan kehidupan beliau. Lalu mengatakan, wahai Rasul, wahai abah, aku tidak melihat Rasulullah SAW berpakaian yang megah, berpakaian mewah, kecuali hanya 2 pasang pakaiannya. Pakaian kebesarannya itu hanya 2 pasang. Satu yang berwarna merah, satu yang berwarna putih. Ya, dari sinilah kenapa benderanya Indonesia itu merah putih. Ya, terambil dari pakaian kebesarannya Rasulullah, berwarna merah dan berwarna putih, yang biasa digunakan untuk menghadiri sholat Jumat dan menerima tamu-tamu besar yang berkunjung. Jadi itu merah putih, itu pakaian kebesarannya Rasulullah. Ya, satu berwarna merah, satu berwarna putih. Merah putih dipadukan oleh Indonesia, dijadikan sangsaka merah putih karena warna pakaian kebesarannya Rasulullah SAW. Nah, mendengar 3 hal yang disampaikan oleh Hafsah radhiyallahu anhuma ini, yang pertama adalah ya, bagaimana Rasulullah makan. Yang kedua, bagaimana Rasulullah tidur. Yang ketiga, bagaimana Rasulullah berpakaian. Sungguh segalanya serba sederhana.
padahal beliau di tengah-tengah kemewahan. Kenapa mewah? Mewah itu maksudnya beliau orang nomor satunya Madinah ketika itu, ya, presiden, tapi di tengah-tengah. Nah, jabatan yang nomor satu, tetap kesederhanaannya itu ditonjolkan. Sederhana ketika makan, sederhana ketika berpakaian, dan sederhana ketika beliau beristirahat di rumahnya. Umar bin Khattab mengatakan, wahai Hafsah, justru itulah yang aku akan tiru. Rasulullah itu adalah sahabatku. Nah, setelah beliau berangkat diwarisi oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga adalah sahabatku. Setelah Abu Bakar juga menyusul berangkat, maka aku yang mengurusnya. Abu Bakar sudah berhasil mengikuti Rasulullah. Nah, aku ingin juga berhasil mengikuti Rasulullah. Makanya aku tidak mau melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku khawatir. Kalau engkau memberi aku kesejahteraan yang lebih dari apa yang pernah diterima oleh Abu Bakar As-Siddiq, nanti di alam sana aku tidak berjumpa dengan Abu Bakar, apalagi Rasulullah SAW. Coba lihatlah, bagaimana dengan pemimpin kita sekarang? Bagaimana dengan pemimpin kita sekarang? Presiden siapa? Menteri siapa? Gubernur siapa? Bupati siapa? Yang hanya makanannya dari roti terbuat dari tepung yang kasar dicelupkan di minyak samin. Yang tidurnya hanya di atas karpet yang terbuat dari pelapa kurma. Yang baju kebesarannya hanya 2. Rasulullah, adakah mobil dinasnya? Adakah rumah dinasnya? Adakah tunjangannya? Semua serba tidak ada. Kenapa engkau sampai hati mengatakan Rasulullah hanya pencari jabatan, pencari kekuasaan? Sungguh 0% kemungkinannya apa yang engkau tujukan kepada Rasulullah. Kita lanjut sedikit. Fariyasatu itnun hamlun kabir wa amalun laysa bil hayyin ala may yaqumi haqqihi. Kepemimpinan itu adalah izin. Ya. Hamlun kabir, itu adalah beban besar. Wa amalun, dan pekerjaan laysa bil hayyin, bukan yang ringan, bukan pekerjaan ringan. Ala may yaqumu bihaqqi, bagi orang yang mau menunaikan sebagaimana mestinya. Ya. Amma may ya'tabiruha muganniman atau mukniman, adapun orang yang menganggapnya kepemimpinan itu adalah mukniman, ya, sarana untuk mendapatkan ganimah. Ganimah itu harta rampasan. Ya, mungkin bahasa kita ini mukniman itu ya sarana untuk mendapatkan dolar. Ya, kepemimpinan itu dimaknai bahwa dengan adanya kita menjadi pemimpin, pokoknya dolar itu mudah untuk dikumpulkan. Itulah mughanniman. Wa mata'an, harta, ya, wa tarafan, kemewahan, wastiglal linnas, dan mengeksploitasi manusia, mengeksploitasi terhadap manusia, melakukan pemerasan. Amma mayyasta'badu nasa wa yastagillu hukukahum wa yarkabu zuhurahum. Adapun bagi mereka yang memperhamba manusia, memperhamba masyarakatnya, ya, dan mengeksploitasi hak-hak mereka,
lalu menunggangi pundak-pundak mereka, bahwa maka dia pemimpin seperti itu memperhamba masyarakatnya, mengeksploitasi hak-hak masyarakatnya dan menunggangi pundak-pundak masyarakatnya, bahwa maka dia itu la yash'uru bi syai'in min tilkal amanah, tidak merasakan sedikit pun dari beban amanah itu. Ya. Nanti kita lanjut, wa min hadil huquq wa yuhayyu lahu annaha malikan adidan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.